yang perlu Anda pahami, dan karena ini sedikit struggling, menuntut kita untuk lebih memiliki usaha yang cukup keras. Jadi akan saya sampaikan, sebenarnya saya sudah mempublish model kuliah PPG, meskipun untuk konsumsi dosen, tapi minimal Anda harus paham. Untuk konsumsi dosen, tapi Anda harus paham, karena ini berkenaan dengan semangat dan pola kerja yang agak berbeda dengan dibanding tahun sebelumnya. Saya senang sekali karena hari ini bertemu dengan Anda sebagai mahasiswa. Minimal secara mental kalau ketemu dengan saya harus siap. Dan juga dengan PPG baru ini harus siap. Anda bisa cek di YouTube, ya. Anda bisa cek di YouTube, saksikan di channel Kang Anis Channel, lalu cari judul LMS PPG 2023. Ada cerita di situ bagaimana pola PPG versi baru. Pola PPG versi baru yang menurut saya lebih mencerdaskan dibanding sebelumnya. Maka beruntunglah Anda semua yang dalam PPG kali ini Anda termasuk di dalamnya, karena saya memiliki keyakinan ini lebih mencerdaskan dibanding sebelumnya. Nah, apa yang menjadi hal-hal yang saya sebut lebih mencerdaskan? Jadi pertama begini, di dalam PPG tahun ini itu kita bangun sebuah sistem informasi yang mampu mendeteksi pekerjaan Anda. Apakah Anda mengerjakan tugas-tugas Anda itu secara mandiri atau hasil warisan. Kan itu. Maksud hasil warisan, karena Anda mungkin di satu kampung Anda atau di sekolah Anda ada guru yang pernah mengikuti PPG, lalu Anda minta file pekerjaannya, nah itu hasil warisan. Nah, hasil warisan itu kalau Anda paksakan diunggah dalam tugas-tugas PPG-an tahun ini, ada namanya aplikasi yang disebut dengan cek kemiripan tugas. Cek kemiripan tugas itu adalah satu aplikasi yang dipakai untuk ngecek apakah tugas yang Anda kerjakan itu mirip dengan tugas yang Anda kerjakan. Nah, kalau ada kemiripan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya, kok kemiripannya itu di atas 50%, maka dipastikan pekerjaan Anda tidak akan dinilai. Ya, kalau Anda bikin resume misalkan, lalu tingkat kemiripannya itu sama dengan pekerjaan sebelumnya itu 50% ke atas, misalkan 50%, dipastikan pekerjaan Anda tidak akan diberi nilai, tapi akan ada kembalikan kepada Anda, lalu Anda harus membuat pola pekerjaan yang tidak memiliki kemiripan. Nah, bagaimana cara agar pekerjaan Anda tidak memiliki kemiripan? Pertama, hindari pekerjaan warisan. Kedua, hindari copas, usahakan ketik. Itu kalau dalam ilmu S3 namanya disebut dengan parafrase. Jadi kalau Anda ikut PPG kali ini itu sama dengan ikut kuliah selevel S2 atau S3. Kenapa? Karena Anda dipaksa untuk mencoba menulis, ngetik sendiri. Setelah Anda baca modul, Anda ditugaskan untuk meresume, Anda ngetik sendiri. Tuangkan di dalam worksheet atau lembar kerja Anda, bahasanya bahasa Anda, salah-salah nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Kalau Anda misalkan modelnya ngeblok buku dipindahin, maka yang terjadi adalah Anda akan memiliki kemiripan tugas dengan buku, dengan senior-senior Anda, atau dengan teman-teman yang di kuliah di tempat lain. Kalau di sini misalkan tertulis cek kemiripannya itu di atas 50%, maka kami sudah memerintahkan kepada para dosen untuk menolak pekerjaan yang memiliki kemiripan di atas 50%. Nah, semua pekerjaan produk
entah itu tugas resume, entah itu tugas menganalisis video, menganalisis artikel, atau tugas PPL dan PJPL, semua dicek tingkat kemiripannya. Nah, jadi ini satu aktivitas yang akan mencerdaskan Anda semua. Oke? Paham sampai di situ ya? Nah, yang kedua, yang perlu Anda pahami di tahap selanjutnya adalah model kerja di dalam pekerjaan tugas. Setelah meresum, Anda harus melakukan pekerjaan yang disebut dengan menganalisa bahan ajar. Sebentar, ada gangguan di depan. Ya, pekerjaan yang kedua yang perlu Anda pahami adalah pekerjaan melakukan kajian kritis yang disebut dengan analisa bahan ajar. Nah, di tiap Anda ketika misalkan besok hari Senin itu sudah membuka modul 1 KB1 dan KB2, ada permintaan untuk melakukan analisis bahan ajar. Ini penting untuk diperhatikan caranya. Apa yang dimaksud dengan menganalisa bahan ajar? Jadi nanti di dalam setiap KB itu Anda akan ditawarkan PPT, PowerPoint, video, atau artikel. Nah, Anda disuruh memilih salah satunya. Bisa video, bisa PPT, bisa artikel. Nah, dari 3 hal itu pilih salah satu. Misalkan Anda pilih artikel. Nah, setelah Anda membaca selesai artikel itu, Anda tuangkan. Itu ada perintah, tuliskan minimal 3 konsep beserta deskripsinya yang Anda temukan di dalam bahan ajar. Nah, 3 konsep itu, misalkan begini, misalkan Anda yang PAI, Anda akan mendapatkan semacam mungkin akan membaca artikel tentang zakat di era kontemporer, misalkan ya, zakat modern. Di situ akan cerita, di situ ada zakat profesi, ada zakat bisnis emas, ada zakat sewa kontrakan, ada zakat. Ini siapa ini? Halo, ini siapa yang megang-megang ini? Tolong dia. Ada yang megang siapa nih? Nur Fitriana. Coba Ibu Nur dimatikan share screen-nya. Ya, tolong dikeluarkan. Nur Fitriana. Ini menutup screen saya. Nur Fitriana, halo. Bu. Nur Fitriana, halo. Coba saya tumpuk dengan saya bisa nggak? Oke, bisa ya? Oke, terlihat? Oke, terlihat ya? Ya, sudah, Pak. Ya, jadi misalkan Anda punya konsep tentang artikel itu tentang zakat di era kontemporer. Nah, maka baca artikel itu, lalu kemudian tuliskan konsep baru dalam artikel itu. Anda tuliskan, lalu Anda ceritakan. Ketik sendiri, dilarang copas. Karena kalau copas, Anda akan teridentifikasi, akan memiliki kemiripan. Tapi kalau ketik sendiri, pakai bahasa sendiri, itu akan terhindar dari kemiripan. Ya. Nah, setelah melakukan baca 3 konsep, Anda melakukan kontekstualisasi. Misalkan di dalam konsep zakat itu akan ada cerita, ternyata di dalam artikel itu terdapat konsep zakat di era-era kontemporer yang saat ini yang mungkin belum diakomodasi dalam fikih zakat pada umumnya. Karena zakat dalam syariat Islam hanya mengenal 8 jenis. Zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat buah-buahan, zakat hasil perkebunan, zakat emas, zakat bahan tambang, zakat itu misalkan. Tapi mengenai zakat profesi dokter, zakat profesi pialang, zakat kontrakan tidak pernah diceritakan. Itu namanya kontekstualisasi. Nah, lalu kemudian Anda mungkin akan berpikir,
Kalau petani yang tiap sekali panen hanya dapat sekitar 635 kg atau setara dengan nilai 3.800.000, maka tentunya para pialang yang kadang tiap menit bisa sampai jutaan, tiap jam bisa puluhan juta, atau zakat dokter satu kali praktek bisa 3-4 juta, maka tentunya lebih wajib daripada petani. Misalkan begitu, itu contoh adalah kontekstualisasi. Nah, lalu kemudian di C yang Anda minta adalah refleksi. Refleksi hasil kontekstualisasi. Mungkin Anda akan berpikir ternyata Islam itu adalah ajaran Islam yang cair, meskipun ajaran yang pernah diajarkan Rasul terbatas, tapi dengan metode kias, metode istihad lainnya, Islam menjadi solid likul zaman makan. Itu contoh ya. Di contoh analisa bahan ajar, model tugas Anda yang baru sebagai mahasiswa. Oke, paham di situ? Nah, tugas yang selanjutnya itu adalah tugas membuat proyek. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kita sudah didorong untuk latihan pembuka tentang membuat proyek. Nah, proyek ini dibagi dua kategori. Selama 30 hari ke depan, Anda akan mendapatkan kuliah penguatan pengayaan kompetensi profesional dengan 6 modul dan pedagogik dengan 4 modul. Nah, selama peningkatan kompetensi profesional, Anda harus bisa melakukan proyek yang disebut dengan project based learning atau problem based learning, PBL ataupun PJBL. Nah, di dalam profesional itu Anda harus mengikuti irama dosen. Jadi pada 3 hari pertama Anda akan didampingi untuk menemukan sebuah proyek, sebuah masalah keagamaan yang akan digarap bersama-sama. Bisa digarap 4 orang, satu tema bisa digarap 4 orang atau 5 orang, ya bisa digarap 4, satu tema bisa digarap 4 orang atau 5 orang. Tapi ketentuannya meskipun menggarap bareng-bareng, hasilnya tidak boleh sama. Misalkan ada mahasiswa Anda A, B, C, D, ada diskusi untuk menggarap bersama itu. Lalu si A ngetik, lalu ketikannya dibagi ke yang ketiga, itu nggak boleh. Yang ketiga itu pasti akan ditolak pekerjaannya. Jadi boleh mendiskusikan bersama, tapi dilarang memiliki pekerjaan yang sama. Paham di situ ya? Nah, itu di 3 hari pertama Anda melakukan yang disebut dengan identifikasi masalah. Dosen di sesi pertama mungkin akan menawarkan kepada Anda beberapa tema. Mungkin tema tentang kepedulian sosial, mungkin tema tentang hidup berkelanjutan, mungkin tema tentang fenomena terorisme, mungkin pokoknya Anda suruh mengerjakan itu. Lalu di hari ketiga di pembelajaran modul pertama Anda akan didampingi para dosen untuk melakukan identifikasi masalah. Misalkan kalau Anda mengkaji tentang tema kepedulian sosial, atau tema tentang fenomena mabuk agama, yang ujung-ujungnya menjadi radikalisme dalam beragama. Misalkan, lalu diidentifikasi masalah. Oh, masalah orang terjadi mabuk agama itu karena apa? Ada keinginan orang itu beragama tapi tidak didukung oleh support. Mereka hanya tahunya agama simbolis tapi nggak tahu agama substantif, sehingga ibadahnya getol, nggak tahu mana yang wajib, dan seterusnya. Itu namanya identifikasi masalah. Nanti yang di modul yang kedua, di 3 hari yang kedua, berarti hari ke-4, 5, 6, itu nanti Anda akan mendapatkan pendampingan membuat literatur dan realitas review dengan didampingi dosen pengampu modul profesional, ya akan didampingi oleh modul pengampu profesional di hari yang ke-6. Nah, itu akan didampingi dengan bagaimana melakukan literatur dan realitas review.
Bagaimana caranya? Tentunya ketika teori-teori tentang terorisme atau radikalisme agama, Anda akan diminta untuk mencari artikel-artikel tentang fenomena mabuk agama, kecenderungan orang yang suka beragama tapi lupa dengan substansi agama dan seterusnya. Itu di dosen yang kedua dan seterusnya sampai ke materi yang ke-6. Jadi modul yang ke-6 atau hari ke berapa ya? 16, 17, 18 Anda akan diajak untuk menyusun rencana aksi. Setelah berhasil mengidentifikasi masalah, mengeksplorasi, mengkaji, menganalisis, Anda akan diajak untuk melakukan interaksi. Begitu juga nanti di kategori pedagogik. Selama 12 hari Anda mengkaji modul tentang pedagogik, Anda juga diminta untuk melakukan identifikasi masalah-masalah pembelajaran dan seterusnya. Nah, sekali lagi rumusnya, selama Anda ngetik sendiri aman, insya Allah. Selama Anda menuangkan gagasan Anda, itu akan aman. Ya, sekali lagi rumusnya, selama Anda memikirkan lalu mengetik sendiri, menghindari copas, insya Allah akan terhindar dari cek kemiripan. Kemiripannya akan di bawah 50%. Pokoknya kalau kemiripannya di bawah 50%, insya Allah lulus di tahap pengayaan. Jadi jangan perlu diperhatikan ya. Jadi Anda baca, ada dalam pikiran, ketik sendiri. Jangan terbiasa ngeblok. Baik di tahap identifikasi masalah, baik di tahap eksplorasi, baik di tahap analisis, baik di tahap rencana aksi. Kan gambarnya kan begini, para mahasiswa yang saya katakan, gambarnya kan begini, pekerjaan Anda kan saya carikan bahan yang biar mudah. Kuliah itu nanti ada begini kuliah. Jadi kalau di pendalaman materi, Anda nanti akan begini. Jadi Anda akan begini nanti. Jadi di tahap pendalaman materi, ya kan di hari pertama tanggal 15, pagi hari itu Anda harus sudah membaca kontrak, membaca dan menelaah modul di KP1 dan KP2, lalu Anda ngetik, membuat resume. Apa yang Anda pahami, ketik saja. Ingat, nggak usah panjang-panjang. 1 halaman saja, 1 spasi, lalu Anda resume. Tuangkan pikiran Anda. Jadi dari situ Anda akan pertama latihan ngetik, kedua latihan parafrase yang tadi saya sampaikan, itu adalah ilmu tingkat tinggi dalam dunia akademik perguruan tinggi. Ilmu tingkat tinggi dalam dunia akademik perguruan tinggi. Ya, ketik aja 1 halaman. Pokoknya ketik aja di pikiran Anda. Sehingga kemudian bagaimana antara pikiran, gerakan tangan dan di laptop Anda itu nyambung. Nah, setelah itu jam 12 atau sampai jam 1 pekerjaan Anda unggah di dalam LMS. Nah, lalu setelah itu Anda pindah membuka namanya bahan ajar berupa video, PPT dan atau artikel. Pilih salah satu. Jangan dibuka semuanya. Artikel saja misalkan. Artikel Anda baca dari awal sampai akhir, lalu yang 3 tagihan itu Anda ingat. Apa tadi yang pertama? Tagihan konsep. Apa konsep yang perlu Anda ceritakan di dalam artikel itu? Anda kan baca. Kalau sempat Anda download lalu di print, coret-coret di konsep. Nah, konsep misalkan ketika tentang zakat kontemporer, Anda di situ cerita tentang zakat siwa. Konsep baru di dalam artikel ini adalah zakat era kontemporer. 1, zakat sewa. Zakat apa? Kedua, kias atau analogi, yaitu melakukan analogi terhadap pekerjaan-pekerjaan zaman kontemporer dengan profesi yang pada masa Rasul. Misalkan begitu. Itu konsep. Lalu yang kedua, itu kan diminta kontekstualisasi. Ya. Melihat konsep di atas, ada beberapa hal yang bisa dikontekstualisasikan. Jika zakat pada masa Rasul hanya memperkenalkan 8 jenis zakat, maka di zaman modern dimungkinkan
zakat itu lebih dari 8. Tapi untuk menentukan bahwasanya itu berkewajiban untuk zakat, maka perlu melihat misalkan konsep zakat pada masa Rasul yang diajarkan Islam. Misalkan itu kontekstualisasi. Contoh zakat sewa. Zakat sewa di dalam artikel itu wajib dikeluarkan zakatnya karena dikiaskan dengan petani misalkan. Nah, zakat pertanian, misalkan begitu ya. Nah, nanti kemudian ada refleksi di situ menarasikan tentang bagaimana orang bisa atau menunjukkan fluiditas atau cairnya ajaran Islam dalam hal zakat. Misalkan begitu, itu di jam 13 sampai 15. Anda baca atau tuangkan. Ingat, catatan saya jangan copas. Pahami artikel, baca, Anda di stabilo, kalau udah di print, konsep baru di dalam artikel, lalu Anda pindah coba. Tulis sedikit dengan bahasa sendiri. Nah, itu yang disebut dengan parafrase. Nah, setelah itu udah Anda belajar mandiri, bisa membuka modul selanjutnya dan seterusnya. Nah, sebelum belajar mandiri, tentunya mengerjakan tes formatif yang disediakan oleh dosen Anda, baru kemudian belajar mandiri. Malam silakan Anda belajar modul selanjutnya, karena di hari kedua Anda harus melakukan yang sama, meresum modul KP 3 dan 4, lalu diunggah sampai jam 1. Setelah diunggah, Anda melihat kembali bahan ajar yang disediakan, apakah video, apakah PPT, atau artikel. Ya, lalu Anda lakukan analisis bahan berdasarkan materi tadi, ketentuan kajian tadi, 3 konsep, dan narasikan kontekstualisasi dan apa satu lagi, refleksi. Nah, itu paling gampang. Kalau Anda lupa urutan itu, pokoknya dengan menggunakan I-care itu Anda bisa menjawab. I-care itu kan singkatan, I-nya identifikasi, C-nya kontekstualisasi, A-nya itu action, R-nya refleksi, E-nya evaluasi. Nah, ini malah lebih lengkap kalau Anda bisa menarasikan sampai 5. Tapi tagihannya cukup 3. Tapi Anda bisa 5, itu lebih keren. Selesai Anda unggah kerjaannya, lalu kemudian Anda kerjakan tes formatif. Lalu jam 4 atau jam 5 mungkin dosen Anda akan ngajak ketemu via Zoom sinkronus. Maka ketika ketemu via Zoom sinkronus ya, ketika sinkronus dia akan mendampingi, pertama merumuskan proyek yang akan dikerjakan selama Anda mengikuti kuliah profesional itu. Merumuskan, mungkin dia akan menawarkan beberapa tema. Silahkan Anda pilih. Nanti Anda pilih, diskusikan. Mungkin satu tema akan digarap 4 atau 5 orang. Misalkan ketika yang dirumuskan adalah atau dipilih ada tema tentang tadi yang saya sampaikan, terorisme, fenomena radikalisme beragama. Nah, ingat kajian tentang fenomena terorisme misalkan itu akan Anda kerjakan di hari ketiga modul 1 yang pekerjaannya adalah melakukan identifikasi isu-isu terkait dengan proyek yang dipilih. Kalau misalkan tentang radikalisme beragama, Anda diajak diskusi. Apakah diskusi dengan teman yang lain yang 5 orang itu? Ya, 5 orang itu ngobrol tentang, kita pilih tema tentang fenomena radikalisme. Silahkan ngobrol, identifikasi. Nah, ingat, biar pekerjaannya itu tidak sama, dilarang meminjam catatan temannya yang lain. Tapi setiap hasil diskusi silahkan Anda tulis sendiri dengan bahasa sendiri. Nah, tahap identifikasi ketika tema besarnya adalah mengenai fenomena radikalisme beragama, maka yang terjadi adalah mungkin si A akan membaca, oh radikalisme itu terjadi karena orang banyak belajar agama tanpa guru. Oh, si B mungkin akan melihat bukan hanya itu, tapi radikalisme agama orang yang terlalu giat beragama tapi tidak berbasis pada ilmu.
atau orang itu beragama karena terprovokasi oleh aspek politik. Misalnya begitu. Itu contoh-contoh pekerjaan identifikasi. Tim teman-teman Anda berlima atau berempat itu akan mendiskusikan di situ. Hasilnya diunggah. Itu baru menyertai di pengayaan modul ke-1A. Nanti yang di pengayaan modul kedua itu membahas tahap eksplorasi penyebab masalah. Eksplorasi penyebab masalah. Nanti dosen akan mendampingi kira-kira setelah diidentifikasi, melihat Anda akan mencari literatur tambahan untuk mencari apa sih kira-kira penyebab. Oh, nanti mungkin akan Anda menemukan, oh ini karena era keterbukaan trans yang kemudian ada namanya Islam transnasional. Ada keinginan orang itu melakukan idealisasi terhadap ajaran Islam yang kemudian ingin kembali zaman khalifah, misalkan begitu. Itu eksplorasi, tentunya berbasis realitas dan juga literatur. Itu akan didampingi oleh dosen pengampu modul kedua di hari ke-6. Ya. Nanti akan dipertajam lagi oleh dosen pengampu modul 3 di hari ke-9. Nah, itu nanti diunggah terus. Diunggah. Sampai nanti akan ada artikel khusus, masing-masing akan memiliki proyek, misalkan kelompok 1 tentang fenomena radikalisme, mulai dari identifikasi, literatur dan realitas review, lalu mencari penyebab sampai ke rencana aksi. Nah, dalam hal rencana aksi mungkin akan ada 2 pilihan langkah. Bisa rencana aksi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa mengajarkan kepada siswa agar mereka tidak radikal, atau rencana aksi ketika kita di masyarakat seperti apa. Nah, itu pilihan. Nah, itu akan dilakukan selama 18 hari di 6 modul 18 hari. Uploadnya itu di hari ketiga, hari ketiga, hari ke-6, hari ke-9, hari ke-12, hari ke-15, dan hari ke-18. Oke, paham sampai di situ ya? Lalu yang kedua nanti Anda ketika sudah pindah ke modul pedagogik sama. Cuman di modul pedagogik Anda akan didampingi tahap identifikasi pertama adalah menemukan masalah di dalam proses pembelajaran. Misalkan begini, Anda akan membuat sebuah proyek misalkan kurikulum merdeka, atau misalkan rumusnya adalah pendidikan yang membebaskan. Misalkan pendidikan yang membebaskan. Identifikasi masalah. Oh, apakah mungkin pas identifikasi akan diantar? Apakah dalam diskusi Anda ada semacam analisis bahwasanya model-model pendidikan selama ini cenderung tidak membebaskan, cenderung mengekang. Nah, itu nanti dianalisis bersama dosen pengampu modul pedagogik di hari ke-21. Nah, nanti di modul dosen bersama dosen pendamping modul pedagogik 2 di hari ke-24 itu dosennya akan mendampingi proses eksplorasi literatur dan realitas review. Bangun isu. Misalkan kalau isunya ada mengenai pendidikan yang membebaskan, mungkin Anda akan mencari buku-buku yang bagaimana agar model-model pendidikan yang membebaskan, apa manfaatnya, apa pengaruhnya, dan seterusnya. Sehingga kemudian model unggahannya nanti yang perlu Anda perhatikan ya. Model unggahannya nanti begini. Di dalam pekerjaan Anda akan mengunggah begini. Ketika di 3 hari pertama atau hari ketiga, Anda hanya mengunggah narasi Anda tentang identifikasi masalah dari yang Anda kerjakan. Lalu ketika sudah berganti modul 2, di hari ke-6 itu Anda akan mengerjakan eksplorasi penyebab masalah, tapi digabung dengan file identifikasi masalah. Jadi filenya itu jadi satu file ya, jangan dipisah-pisah. Sehingga guru atau dosen yang mendampingi di modul 2 tetap tidak mengalami ahistoris karena dia membaca hasil identifikasinya. Sehingga eksplorasinya nyambung nggak dengan identifikasi. Dan nanti akan ada pendampingan. Nanti di modul yang ketiga atau hari yang ke-7 atau hari yang ke-9 Anda akan memperdalam lagi. Maka di hari ke-9 Anda mengunggah proses analisis eksplorasi ini
yang nyambung dengan file-file sebelumnya. Nah, di hari ke berarti hari ke 9, ke 10, ketika masuk ke modul 4, nanti di hari ke 12 Anda sudah melakukan analisis, mengunggah analisis penentu penyebab masalah, tapi jangan lupa tetap file identifikasi masalah ditaruh di atasnya, eksplorasi memperdalam literatur review ditaruh di atasnya. Jadi ini satu file. Sampai kemudian di hari terakhir ini ada satu file project yang menceritakan tentang tema yang Anda pilih. Ingat sekali lagi, larangannya adalah jangan minta pekerjaan pada teman yang lain. Boleh diskusi, boleh bekerja sama, tapi jawabannya tidak boleh sama. Nah, di pedagogik juga begitu nanti. Di pedagogik ya, sama. Di 4 modul, selesai 4 modul, menarasikan 4 tema per modulnya 1 tema. Sampai kemudian Anda akan memiliki naskah yang keren, utuh mengenai skema tugas PJPL. Nah, pekerjaan ini dibanding sebelumnya lebih ringan. Tapi walaupun lebih ringan, tapi lebih keren dibanding sebelumnya. Nah, para mahasiswa yang saya banggakan, nah untuk kenapa ini diperkenalkan melalui PPG? Karena lagi-lagi teman-teman guru harus sudah mulai mengenal sedikit demi sedikit bagian dari implementasi kurikulum merdeka. Karena kurikulum merdeka ini akan dipraktekkan di tahun 2024 dan guru harus sudah paham, nyicil. Nah, ini di proses pengayaan itu secara tidak langsung kami bebankan, kami tugaskan Anda, kami paksa Anda untuk memahami model-model proyek PJPL, model project based learning, pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran berbasis masalah, sehingga terasa Anda belajar itu akan mendapatkan informasi baru yang mendekat ke kurikulum merdeka. Nah, nanti ketika pas lokakarya baru Anda akan paham kurikulum merdeka secara utuh. Nah, ini dikasih pemanasan dulu biar nggak kaget. Karena dalam implementasi kurikulum merdeka itu rukun dalam kurikulum merdeka adalah wajib bekerja sama. Ingat, guru wajib bekerja sama. Bukan mengerjakan sendiri-sendiri. Tapi pekerjaan tidak boleh sama. Tapi diskusi itu wajib. Sehingga kemudian orang itu tidak pinter sendiri, tapi pinter bersama. Itu yang menjadi syarat dalam kurikulum merdeka. Maka di PPG tahun ini kita wajibkan seluruh mahasiswa untuk bekerja sama dalam mengerjakan proyek, tapi bekerja samanya bukan pasif, tapi aktif. Seperti tadi membuat ini, proyek ini boleh berdiskusi dalam mengidentifikasi masalah pembelajaran, boleh mencatat kesamaan gagasan, tapi ketika sudah diunggah ke dalam sistem, tidak boleh sama alias copas. Karena kalau copas, ternyata prosentasenya lebih dari 50%, Anda akan ditolak terus ke pekerjaan Anda. Sehingga akan tertutup untuk membuka modul yang selanjutnya. Maka dari itu, sekali lagi saya juga ingin menekankan kepada para mahasiswa, karena lumayan asik di PPG ini, karena asiknya, maka orang-orang yang tidak ikhlas dalam ikut PPG akan mudah stres. Maka niatkan dari awal, ketika ikut PPG, niat memintarkan diri, niat meningkatkan kompetensi, lillahi ta'ala, insya Allah, ya Anda akan mendapatkan perlindungan Allah sebagaimana dijanjikan olehnya. Di orang yang belajar karena Allah, kalau kata Azhar Nurji dalam Ta'amul Ta'lim itu, zada bifadli minar rasyad. Maka ketika dia bodoh akan tambah pinter, ketika sakit akan sembuh, ketika sedih akan bahagia. Itu janji Allah. Asal ikhlas, niat karena Allah.
Tapi kalau yang ada dalam bayangan Anda adalah bayang-bayang sertifikasi, bayang-bayang kenaikan gaji, maka itu adalah dilaknat oleh Allah. Dianggap tidak mencintai ilmu, tapi mencintai cuan. Orang kalau mencintai cuan, mencintai uang, itu bagian dari pengkhianatan terhadap ilmu. Maka Allah akan murka. Kemurkaan Allah itu sudah dia instruksikan kepada dunia, kepada orang-orang yang seperti ini akan dikerjain. Karena dikerjain akan mudah stres. Contohnya begini, contoh dikerjain. Karena gara-gara sudah TBG, maka dia akan dengan mudah meninggalkan ngajar untuk mengurusi berkas agar TBG bisa dapat. Padahal ngajar itu wajib. Tapi dia akan mudah meninggalkan. Dikit-dikit pokoknya urusan gaji. Dikit-dikit usaha. Nah, kalau nggak lulus, nanti stres. Tapi kalau Anda niatkan peningkatan kompetensi, meskipun nggak lulus tetap bahagia karena merasa mendapatkan ilmu. Orang yang cinta ilmu akan berbeda dengan orang yang cinta cuan. Ya, sekali lagi jangan sampai hianati ilmu. Nah, orang yang cinta ilmu maka setiap hari akan mengalir pahala. Karena kata Rasul, orang yang berada di majelis ilmu karena afdhalul min sholati alfi rakaat, lebih utama daripada sholat sunat 1000 rakaat. Anda kalau ngajar di PPG dapat berapa kelas, anggap satu hari 2 kelas, maka pada hakikatnya kalau Anda niat lillah dapat 2000 rakaat sholat sunat, lebih dari itu. Nah, ini perlu diterapkan. Tapi kalau nggak ikhlas, Anda hanya dapat lelah, capek, kehilangan paket, rugi. Nah, maka tata kembali niat Anda sebagai mahasiswa PPG, pokoknya Anda belajar dalam rangka meningkatkan kompetensi. Ya, itu aja yang ingin saya sampaikan. Jadi selama 30 hari itu yang akan Anda lakukan. Silakan persiapkan mental, tata hati, niat hati. Jangan sekali-kali pada diri Anda terbayang untuk mencari gaji. Ya, jangan sampai niatnya itu karena rugi sekali. Rugi sekali. Kita itu pahalanya besar ketika berada di dunia ilmu. Pahalanya besar. Tapi kalau niatnya untuk dunia, maka Anda rugi. Karena Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, ya dunia, ihdimi man khadamani, wastakhdimi man khadamani. Hai dunia, jika ada orang yang dia berbuat sesuatu karena aku, kata Allah, dunia fasilitasi dia. Jika dia sakit, sembuhkan. Jika dia susah, bahagiakan. Jika dia kekurangan, penuhi kebutuhannya. Penuhi kebutuhannya, ya. Bukan impiannya, bukan keinginannya, penuhi kebutuhannya. Sebaliknya dunia, jika ada orang mencari ilmu karena untukmu, untuk kepentingan gaji, untuk kepentingan tunjangan profesi, untuk kepentingan pekerjaan, niatkan untuk itu, perbudaklah dunia, alias kerjain tuh orang, buat pusing tuh orang, buat stres itu orang. Nah, kita jangan masuk ke kategori yang kedua, segera pindahlah ke kategori yang satu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian itu saja yang saya sampaikan secara singkat di pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan clear ya. Saya kembalikan ke Pak Kamuri. Terima kasih. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Pak narasumber kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, ya materi sangat singkat tapi sangat jelas ya, poin per poin dijelaskan. Yang jadi inti sebenarnya yang saya dapat tangkap yang pertama adalah jangan ada pekerjaan yang sama ya. Yang lalu-lalu juga sudah ada yang seperti itu ya, ada aplikasi seperti itu meskipun ya, di tengah jalan juga agak masih apa namanya. Sekarang ini sudah ditegaskan cek kemiripan itu melalui sistem ya, bukan lagi, sehingga nanti akan terbaca dan ketika mencapai batasan yang dibolehkan itu akan tertolak tugas kita dan tidak bisa di-upload ya. Yang berikut yang juga ditegaskan pada model 2023 ini meskipun juga sudah ada sebelumnya ya adalah PBL dan PBJL, dan sekarang ini lebih rinci lagi, lebih detail lagi tentang apa namanya yang akan dicapai ya.
Nah, penerapan PBL dan PBJL ini sebenarnya mengarahkan kita dan memandu kita untuk memahami bagaimana karakter pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar. Jadi inti yang saya tangkap intinya adalah mari kita mengikhlaskan niat kita ya untuk bekerja betul-betul untuk mengembangkan diri, bukan iming-iming yang setelah itu masih jauh ke belakang sudah diiming-iming nanti mobil saya ketika dapat beli mobil nanti garasinya disimpan di mana gitu. Ini barangkali yang perlu jadi keikhlasan untuk mengembangkan diri, betul-betul untuk belajar dalam pengembangan diri. Itu barangkali poin-poin penting yang disampaikan. Selanjutnya juga tadi saya sudah cari di YouTube dan alhamdulillah menemukan link YouTube yang Pak Anies sampaikan tadi. Saya sudah share ke mahasiswa, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengayaan informasi tentang materi ini. Mungkin ada 1-2 orang yang ingin menyampaikan barangkali atau sudah sangat jelas ya. Tidak ada pertanyaan, insya Allah. Ya. Oke, baik ya. Pak Ibu Liah Nurlaila dari Jabar, Jawa Barat ya. Silakan disampaikan kalau ada yang yang belum jelas barangkali untuk didengarkan juga oleh teman yang lain. Silakan Bu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak mengenai resume. Yang saya pahami tentang resume adalah sama halnya seperti rangkuman ya Pak ya. Jadi kalimat yang ditulis itu merupakan kalimat yang diperoleh dari gagasan utama sesuai dengan naskah yang ada atau misalkan dari modul tanpa ditambahkan dengan gagasan pribadi gitu ya Pak ya untuk resume. Jadi untuk menghindari kesamaan itu bagaimana? Atau bagian mana yang tidak boleh ada kemiripan, misalkan identifikasi masalah pembelajaran, tadi eksplorasi penyebab masalah, dan 2 lainnya itu mohon penjelasan untuk menghindari kemiripan dalam meresume. Soalnya yang saya pahami meresume itu gagasan utama yang diambil dari naskah yang sudah kita baca gitu Pak. Kan kemungkinan akan sama rekan-rekan juga mengambil gagasan utama itu gitu. Ya, baik ya sudah ditangkap informasinya. Ya. Masih ada yang ini mungkin ada yang lain ada tadi satu sekali siapa? Oke, ya baik. Pak Ambo siapa tadi itu? Silakan Pak. Atau sudah nggak ada? Ya, saya kembalikan ke Pak Materi untuk diberikan penjelasan. Silakan. Mengenai bagaimana agar kita terhindar dari kemiripan, terutama untuk di resume. Untuk resume, catatannya adalah kemiripan itu dengan pekerjaan. Ya, di resume itu kemiripannya itu kemiripan dengan pekerjaan. Maka penting bagi kita semua di dalam resume itu usahakan jangan ngeblok. Jadi pekerjaan. Jadi kalau sama dengan modul C tidak akan terdeteksi. Tapi kalau sama dengan pekerjaan temannya, itu pasti akan terdeteksi. Itu pertama. Yang kedua, resume itu yang paling bagus adalah resume yang paling bagus bukan model clipping. Tahu model clipping? Model clipping itu kan koran dipotong satu paragraf, lalu potong lagi baru tempel, ditempel-tempel sama persis dengan modul. Itu model clipping. Itu buruk. Resume yang paling bagus adalah kita membaca, ya, kita baca, lalu kita paham. Setelah paham kita ketik sendiri. Itu resume yang paling bagus. Oke? Jadi jangan hindari resume model clipping meskipun itu boleh. Kalau Anda ingin menaikkan keterampilan menulis, keterampilan menganalisis, berlatihlah mulai dari apa tadi? Mulai dari membaca, masuk ke pikiran. Setelah masuk ke pikiran, Anda tuangkan, ketik sendiri. Pokoknya ketik aja apa yang Anda paham. Jadi itu yang disebut dalam ilmu karya ilmiah, perjurnalan, itu biasanya ditekankan di S3.
itu yang disebut dengan parafrase. Parafrase. Jadi menuangkan pemahaman kita atas hasil bacaan kita. Ya, paham di situ ya? Nah, itu yang paling baik. Upayakan Anda melakukan membuat resume itu seperti itu. Anda baca, Anda paham, taruh di pikiran, diolah di pikiran, lalu Anda ketik kata-kata. Jadi kemudian nah itu manfaatnya besar sekali. Anda kalau belajar di Fakultas Tarbiyah ada namanya pengalaman belajar. Pengalaman belajar ada piramida segitiga itu. Jadi jika Anda mendengar, Anda membaca, maka Anda hanya akan memahami 10% saja dari yang Anda baca. Jika Anda mendengar, Anda hanya akan memahami 15% yang Anda dengarkan. Kalau Anda melakukan, mendemonstrasikan, maka Anda bisa memahami 60%. Kalau Anda bisa sampai melakukan, Anda bisa memahami sampai 70%. Nah, sampai 75%. Nah, itu contoh. Jadi kenapa resume itu bagian dari upaya Anda mengeksplorasi. Anda baca, masuk pikiran, lalu ketik. Itu Anda akan memiliki daya pemahaman minimal 60%. Itu ya. Begitu. Saya kembalikan ke Oke, baik. Masih ada teman-teman sekalian, masih ada yang belum jelas ya. Kalau malu bertanya, silakan di form chat itu apa namanya, forum chatnya itu silakan Anda bikin itu. Itu ada 2 orang yang angkat tangan, dia sama Farid atau Kulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya masih menyambung tentang resume tadi. Intinya begini, mudahnya begini Pak ya. Saya tangkap tadi. Kita membaca cerita Kancil mencuri ketimun. Kemudian kita baca buku. Cerita itu kita ceritakan kembali kepada anak kita dengan bahasa kita sendiri. Seperti itu Pak ya. Ya, betul. Nangkepnya paling mudah itu. Betul. Nggak textbook gitu. Ya, betul. Nggak textbook. Nggak harus kata-kata Kancil ngomong, saya akan mencuri timun. Nanti kita lalu ketika cerita harus saya akan mencuri timun. Enggak. Tapi bisa dinarasikan dengan guyonan macam-macam lah. Gitu. Ya, betul. Setuju begitu, Mas Ulum? Iya, terima kasih. Itu Panto. Silakan Panto. Anda raise hand. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cuma pertanyaan mungkin karena keterbatasan ilmu yang saya miliki, karena tadi meresum itu hampir kayak S2, S3 ke atas, sedangkan saya S1. Mengenai kopi yang hampir mirip itu, kopi paste atau blog sejenisnya, bukankah itu menurut pribadi saya ini, itu lebih sulit ketika kita yang di belakang-belakang peserta PPG, karena sudah banyak senior-senior kita atau kakak-kakak kita yang sudah dari sekian banyak peserta, kemungkinan besar pasti ada yang hampir mirip Pak menurut saya. Ini pemahaman saya sebagai yang terbatas ilmunya. Pokoknya gini, kalau Anda mencopas pekerjaan senior-seniornya, nanti kan kedeteksi kemiripannya. Kalau lebih dari 50% itu akan ditolak oleh dosen Anda. Tapi kalau saya yakin kalau Anda nulis sendiri, ngetik sendiri, itu mesti kemiripannya di bawah 50%. Kalau tingkat kemiripannya di bawah 50%, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau di atas 50% itu dilarang. Itu rumusnya ya Pak Santo ya. Itu dilarang. Boleh mirip, tapi harus di bawah 50%. Makanya kami punya keyakinan kalau Anda ngarang sendiri, nulis sendiri, merefleksikan sendiri, nggak akan sama. Gitu ya? Oke. Makanya level Anda lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Karena ini
lebih ketat dan lebih mencerdaskan di PPG kali ini. Oke, lanjut. Ya, bisa Pak bertanya Pak? Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi masalah sempat saya belum paham tadi karena mungkin jaringan Pak ini merefleksi. Jadi refleksi mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak, ini merefleksi bagaimana sebenarnya. Gitu, Ya, gini Pak Abidin, gini. Nanti saya upayakan ini saya naikkan ke Zoom ya, ke YouTube nanti saya naikkan ya. Jadi refleksi itu begini, refleksi itu memikirkan ulang. Kalau kontekstualisasi misalnya gini, nanti ada artikel tentang zakat di era modern. Kalau kontekstualisasi itu adalah misalkan zakat saham wajib zakat, zakat YouTuber wajib zakat, itu kontekstualisasi. Kita bisa mengatakan bahwasanya orang yang mendapat penghasilan dari sebagai YouTuber itu wajib mengeluarkan zakat dengan kias misalkan kias dengan zakat penghasilan. Bentar. Tapi kalau refleksi itu gini, refleksi itu memikirkan, wah ternyata hebatnya Islam ya. Islam itu walaupun kelihatan konservatif, yang ketika berbicara tentang zakat begini begitu, ternyata Islam cair ya. Nah, itu refleksi namanya. Nanti saya akan contohkan di YouTube aja naikkan. Anda silakan tanya ke dosen masing-masing ya. Tanya ke dosen masing-masing seperti apa merefleksikan. Tentunya melalui forum ini agak perlu penjelasan panjang, tapi melalui dosen-dosen Anda ya Pak Gamuri ya, nanti ajari teman-teman mahasiswa untuk melakukan refleksi. Nah, ini mohon maaf banget, ini karena sudah hampir jam 2:30 ya. Saya Pak. Apalagi? Ya cepet ini 5 menit lagi deh. Ya. Kalau menurut saya refleksi itu merenungi kembali yang telah lalu, yang terjadi itu dipikirkan, itu yang dipikirkan yang telah lalu, diingat-ingat. Menurut saya. Bisa jadi salah satunya bisa itu. Jadi gini, refleksi itu bisa juga dikaitkan dengan masa lalu, tapi bermanfaat untuk masa depan. Tidak hanya untuk dipikirkan. Kalau dipikirkan namanya direnungkan, merenung, ngalamun. Nah, refleksi itu ada manfaatnya untuk kedepannya. Kira gitu ya. Jadi dia memikirkan masa lalu, tapi bermanfaat untuk kedepannya. Nah, gitu ya. Pokoknya nanti silakan diskusikan aja. Terima kasih banyak Pak. Iya. Apalagi? Ya. Silakan lalu. Pak. Itu Pak. Ada Pak lalu? Ya, terima kasih Pak. Ini sedikit saja masalah tentang cek kemiripan ini. Saya kira saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan Bapak. Cuman ini yang bekerja Pak bukan manusia, ini aplikasi Pak. Ya. Ini aplikasi cek kemiripan. Jadi saya khawatir kita benar dan ada juga sesuatu yang benar dianggap nanti semua hal tidak mirip Pak. Nah, contoh saja nanti kalau saya menyampaikan sholat itu wajib, banyak jawaban yang mirip. Nah, ini kan hal yang aplikasi Pak. Jadi bagaimana ini tentang kesamaan, misalnya ketika kita masuk sebuah kasus, misalnya bagaimana hukum-hukum dalam agama itu kita sampaikan. Jelas sama Pak, tidak mungkin sampai kami jadikan korban nanti kita ini murni dianggap Pak Lalu ya. Itu asiknya kita ikut PPG di edisi kali ini. Anda diajak untuk cerdas. Kita dipaksa melakukan kejujuran, tapi dipaksa pakai mesin. Jadi mesin itu akan mendeteksi di mana kesamaan-kesamaan itu. Maka yakinlah selama Anda melakukan
membuat karya itu dengan pikiran sendiri tidak akan terdeteksi. Tapi kalau Anda sudah melakukan apa namanya, Gerakan orang lain. ngambil dari karya orang lain, itu akan terdeteksi, ya. Karena mesin ini lebih canggih daripada pikiran kita semua. Jadi kita minta bantuan pada mesin karena kita nggak bisa ngecek satu persatu. Ya. Gitu ya, Pak Damuri ya. Iya, Pak, ya, Pak. Oke. Iya. Pokoknya nih hari ini Iya, saya Pak, coba iya, naikkan, terima kasih banyak, Pak. ya. Iya. Saya naikkan nanti biar Iya. bisa dijadikan rujukan untuk mahasiswa seperti apa mengerjakan pekerjaan kita tahapan demi tahapan di dalam PPG. Ya. Ini mohon maaf sekali karena jaringan di saya juga kurang begitu bagus. Harus segera diakhiri daripada nanti stres ada dengar suara setengah-setengah. Jadi mudah-mudahan nanti hasil video bisa kita pelajari bersama, kita cermati dan kita bisa memenuhi apa yang ditargetkan dalam PPG. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih.